Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Kali ini dalam video tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk menerbitkan buku sendiri. Emang bisa menerbitkan buku sendiri? Bisa dong. Iya, ini adalah profil saya. Ini adalah beberapa kompetensi yang saya miliki, dan ini adalah sebuah pertanyaan besar bagi kita semua. Emang bisa menerbitkan buku sendiri? Iya. Jadi kita kalau mengenal penerbitan, cara menerbitkan buku sendiri itu disebut dengan istilah self-publishing. Di era digitalisasi dan banyaknya persaingan antar penulis, metode self-publishing salah satu cara agar tetap eksis dalam menerbitkan buku. Dengan kata lain, selain bertindak sebagai penulis buku, Anda juga sebagai penerbit buku. Iya. Alhamdulillah dari 57 buku yang sudah saya terbitkan itu ada 50 buku itu adalah self publishing atau menerbitkan buku sendiri, sedangkan 2 dari penerbit mayor. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menerbitkan buku. Ya, apa? Nah, itu ya. Ini adalah sebuah pengalaman pertama saya ketika membuat sebuah buku. Buku yang ke waktu itu saya belum kenal apa-apa ya tentang penerbitan buku ya pada saat itu. Jadi saya nggak ngerti gimana cara bikin buku, hanya sekedar menulis saja. Akhirnya diajak oleh teman yang ada di Surakarta waktu itu untuk menerbitkan buku. Dan karena saya nggak ngerti apa-apa, dimintai duit dan sebagainya, yaitu dengan budget lebih dari 20 juta, 2 juta, itu mendapatkan ya ini, buku ini aja, tanpa bisa harus menjual kembali dan sebagainya, karena saya nggak ngerti apa-apa. Karena apa? Buta tentang penerbitan. Nah, maka dari itu, dari buku pertama ini saya mendapatkan sebuah pelajaran banyak tentang bagaimana cara untuk menerbitkan buku secara mandiri. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Menerbitkan buku. Cara menerbitkan buku sendiri adalah menerbitkan buku tanpa bantuan dari penerbit mayor. Semua hal yang berkenaan dengan proses penerbitan benar-benar diurus sendiri oleh penulis. Nah, ada 7 langkah dalam menerbitkan buku. Apa saja ya? Ini adalah beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh penulis ketika mau menerbitkan buku sendiri ya. Yang pertama adalah menyiapkan naskah. Yang kedua menyiapkan modal, yang ketiga mengatur layout, yang keempat desain cover, terus kemudian mengurus ISBN, menentukan kualifikasi buku dan menentukan harga. Baik, sekarang kita kupas satu persatu ya. Yang pertama adalah menyiapkan naskah. Hal terpenting dalam menerbitkan buku adalah adanya naskah. Tanpa naskah, apa yang akan dicetak? Tentunya naskah yang sudah rapi ya. Penyampaian bahasa sudah mudah dipahami dan topik yang diangkat juga menarik. Naskah yang sudah ada disunting terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, dari beberapa diklat Samisanov yang telah dilaksanakan tentang penulisan buku, rata-rata para penulis, karena di sini ada materi tentang pembuatan artikel ya, sehingga mereka sudah bisa untuk membuat naskah sendiri. Kemudian penyuntingan buku ketika kita menyiapkan naskah itu dilakukan selain oleh penulis ya. Jadi jangan sampai yang namanya penyunting atau editing yaitu penyunting itu dirinya sendiri gitu ya. Jadi ibaratnya jeruk makan jeruk nanti ya. Jadi pastikan yang menyunting buku kita nanti adalah orang lain. Kenapa? Karena jika penulis yang melakukan proses penyuntingan akan terdapat yang namanya subjektivitas ya. Jadi penyuntingan dapat dilakukan oleh orang lain. Selama proses penyuntingan dapat membantu proses untuk melakukan kesalahan dan pembenaran dalam tanda baca, maka peletakan kalimat yang kurang, kemudian tata cara peletakan kata, terus huruf, terus kemudian juga pengaturan-pengaturan lainnya, maka di sini akan memudahkan kita untuk selanjutnya dalam tahap penerbitan buku ya. Pastikan naskah Anda benar-benar siap untuk diterbitkan. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan naskahnya, sudah beres, sudah selesai, maka langkah yang kedua adalah menyiapkan modal. Ya, ini memang sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi ini juga penting Bapak Ibu berkaitan dengan berapa atau target kita dalam menerbitkan buku nanti ya. Jika naskah sudah siap, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan modal.
Modal bisa berupa uang untuk biaya percetakan dan proses penerbitan buku. Besar uang yang harus dipersiapkan pun bervariatif ya. Setiap penerbit satu yang ada di wilayah satu dengan yang lainnya memiliki kebijakan sendiri. Nah, Bapak Ibu nanti bisa memilih penerbitan-penerbitan itu yang memberikan pelayanan yang menarik ya Bapak Ibu. Nanti akan saya tunjukkan beberapa contoh tentang paket-paket penerbitan buku yang murah dan bisa dijangkau, bahkan ada yang gratis. Nanti akan saya tunjukkan. Ya, banyaknya model yang akan kita keluarkan juga tergantung dari jumlah ketebalan naskah dan jenis kertas yang dibuat. Beberapa percetakan selain mencetak buku juga menawarkan seperti menawarkan proses layout ya, layouter, pembuatan sampul, dan ISBN. Jika ingin menghemat modal dan kebetulan menguasai desain dan layout, dikerjakan sendiri untuk menekan modal. Nah, ini Bapak Ibu yang pernah saya laksanakan dalam menerbitkan buku. Saya biasanya mengedit sendiri, kemudian melayout sendiri. Jadi ketika mengedit kemudian melayout, kebetulan saya bisa menguasai tentang editing dan layout ya. Nah, itu biasanya saya bikin sampul sendiri, kemudian mengedit sendiri ya. Kecuali sunting ya. Kalau sunting saya punya tim untuk menyuntingnya ya, seperti itu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu desain layout. Yang ketiga adalah mendesain layoutnya. Jadi mulai dari tampilan sehingga mudah untuk dibaca, kemudian menarik untuk dinikmati dalam membaca dan sebagainya. Proses layout naskah ini salah satu pekerjaan yang cukup vital ya. Kecuali Anda memiliki keterampilan layout, tentu akan jauh menguntungkan. Jika tidak memiliki keterampilan ini, alternatif menekan modal dengan cara menyerahkan proses layouter ke freelance layout naskah ya. Cara ini jauh lebih menghemat, atau bisa menggunakan jasa layout dari pihak percetakan yang menyediakan jasa layout ya. Mengingat tidak semua percetakan menawarkan jasa ini. Jadi selain sampul, maka layout dari tampilan Bapak Ibu, nanti bukunya Bapak Ibu itu harus menarik ya. Jangan hanya sekedar dari Word terus kemudian dijadikan ukuran ukuran cetak A5 kemudian tanpa mengetahui bagaimana cara melayout tampilan, kemudian tiap halaman, pemberian nomor dan sebagainya. Itu penting sekali. Nah, desain cover ini Bapak Ibu, selain layout juga ada namanya desain cover yang penting untuk kita kerjakan ya. Biasanya dalam cover ini Bapak Ibu, ini kebetulan saya juga menguasai Corel sama Photoshop ya, sehingga saya biasanya mendesain cover ini sendiri. Tapi juga kadang-kadang saya kalau butuh inspirasi yang lebih itu meminta bantuan ya, biasanya ke Pak Motogeni ya, Studio Motogeni itu untuk melayout sampul dari buku-buku saya. Nanti insya Allah ada juga Bapak Ibu beberapa penerbit itu yang membuatkan sampul ya. Jadi jangan sampai kita menilai buku ya, itu kan pasti dari sampulnya. Nah, kalau sampulnya nggak menarik, itu biasanya orang kalau mau baca itu juga akhirnya nggak tahu ini dalamnya apa ya. Makanya sampul itu adalah sesuatu yang menjual Bapak Ibu. Jadi pastikan sampul dari buku Bapak Ibu nanti harus keren ya. Kalau bisa bikin sampul sendiri, monggo. Tapi kalau nggak bisa, ya serahkan saja pada ahlinya, seperti itu. Cover buku sebagai nilai jual buku. Cover yang menarik dan bagus pun benar-benar dirancang dan dipikirkan matang. Misalnya memperhatikan font tulisan, memperhatikan judul, hingga memperhatikan warna cover yang hendak dipilih. Ya, pastikan covernya nanti keren ya Bapak Ibu. Nah, terus kemudian langkah yang kelima adalah mengurus ISBN. Ya, ISBN itu apa sih? ISBN itu sebagai identifikasi unik yang terdiri dari 13 digit angka ya. ISBN ini sebagai identitas buku. Buku yang memiliki ISBN jauh lebih dihargai oleh pembaca dibandingkan yang nggak memiliki ISBN. Dan untuk menerbitkan ISBN ini kita butuh yang namanya CV untuk diurus ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau PNRI ya. Ini Bapak Ibu contoh dari ISBN, dan ini adalah contoh dari sampul buku Samsonov 5 yang sudah ber-ISBN ya, itu Bapak Ibu. Nah, terus kemudian setelah kita mengurus ISBN dan ISBN sudah keluar, maka kita harus menentukan juga Bapak Ibu, yaitu kualifikasi buku ya. Jadi menentukan kualifikasi buku ini menyangkut jenis kertas dan proses percetakannya. Banyak jenis kertas dan mencetak buku ya. Untuk kualifikasi buku ini untuk self publishing benar-benar ada di tangan Anda ya. Jadi Bapak Ibu nanti
kalau mau menentukan bukunya ini mau dicetak pakai kertas warna putih atau kertas standarnya per buku seperti yang kayak apa, kertas buku itu apa istilahnya, saya kok lupa ya. Yaitu, nah itu maka Bapak Ibu nanti bisa juga ya menentukan, karena itu berkaitan dengan budget juga gitu loh. Mau dicetak berapa eksemplar itu juga penting juga seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Setelah semua tahapan-tahapan tadi sudah dilalui, maka yang berikutnya adalah menentukan harga. Menentukan harga buku perlu analisa dan perhitungan. Sebagai self publishing bukan berarti memberikan harga buku dengan harga terlalu murah ya. Pada biasanya ini Bapak Ibu, sekedar bocoran saja, biaya percetakan buku itu adalah sepertiga dari harga buku tersebut. Nah, maka Bapak Ibu kalau sudah menghitung berapa harga cetak buku, misalkan hanya 25, maka jualah 75.000 seperti itu. Karena apa? Dikalikan 3, karena sepertiganya. Nah, itu adalah contoh. Tapi Bapak Ibu juga bisa melihat, loh kok buku saya ini keren ya, atau mungkin menganggap bukunya hebat gitu, karena direview oleh beberapa tokoh dan sebagainya, ada sambutan dari beberapa tokoh dan sebagainya. Maka Bapak Ibu bisa menaikkan juga harga bukunya, atau juga untuk menambah atau ya apa ya, menjual lebih banyak gitu ya, dengan harga yang agak murah juga bisa. Tergantung dari Bapak Ibu ya untuk menentukan harga ini. Karena apa? Harga ini berkaitan juga dengan kualitas buku tersebut, isi buku juga berkualitas. Ya itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh penawaran-penawaran yang diberikan oleh penerbit ya. Jadi selain Bapak Ibu ada penerbitan mayor di mana kita hanya kirim naskah dan kita nanti dikasih duit gitu ya, itu penerbitan mayor. Tentunya ada surat pernyataan, kemudian ada apa namanya, ada ikatan kontrak dan sebagainya, itu kalau pakai penerbit mayor ya. Nah, ada juga penerbit minor seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal mengirim naskah, kemudian tergantung paketannya, kita juga mengedit atau hasil mentah saja, atau mereka diserahkan ke mereka semua. Nah, itu. Ini ada beberapa dari progresif contoh ini ya. Ini apa saja yang dia tawarkan ya. Jadi misalkan untuk bikin 100 eksemplar itu harganya sekian. Kemudian jumlah halamannya maksimal 150 halaman, kemudian ada pracetak, kemudian menggunakan cetak isi BW ya, kemudian kertasnya HVS 70 gram, kemudian covernya finishing dan sebagainya, dan diuruskan ISBN. Ini contoh saja dengan 100 eksemplar ya Bapak Ibu. Juga ada ini dari Beta Aksara ya. Ini saya kenal juga Bapak Ibu untuk apa namanya yang punya Beta Aksara. Nah, ini adalah contoh untuk minimal 20 eksemplar ya. Berapa kenanya per buku? Nah, ini cuma 24.500. Ini beberapa yang ditawarkan oleh Beta Aksara, yaitu mengirim file berbentuk PDF sudah diedit ya tentunya ya. Terus kemudian beliau bisa apa namanya mencetak saja ya, seperti ini harganya. Terus kemudian juga ada ini Bapak Ibu, ini macam-macam paket dari Klik Media ya. Klik Media ini juga kebetulan saya juga kenal yang punya Klik Media. Ini ada dua ya, Mahameru sama Klik Media. Nah, ini ada beberapa paket penerbitan. Misalkan Klik 1 hanya 200.000 ya, itu ngurus ISBN, kemudian nyetak 5 eksemplar, ada sertifikat penulis ya, itu contoh. Nah, tapi semua editing, layout dan sebagainya itu dari penulis sendiri ya. Jadi harus jadi PDF dikirimkan ke mereka, pakai Klik 1 200.000. Ada juga yang Klik 2, Klik 3 itu berdasarkan ini Bapak Ibu, apa namanya, pilihan-pilihan option yang mereka mereka tawarkan ya. Contohnya Klik 5 ini ya. ISBN diuruskan mereka, desain cover mereka, editing layout mereka, kemudian ada cetakan dummy atau cetakan pracetak ya. Kemudian ada mendapatkan 5 eksemplar sertifikat, ada dibuatkan mockup juga seperti itu ya. Itu contohnya Bapak Ibu. Dan ini spesifikasi buku yang dicetak oleh mereka. Halaman tidak terbatas, prosesnya 15 hari kerja ya, itu macam-macam ya Bapak Ibu ya. Jadi tiap-tiap penerbit memiliki penawaran-penawaran yang menarik. Saya juga akan memberikan penawaran yang menarik juga Bapak Ibu, yaitu penawaran penerbit dari Guepedia. Guepedia.com ini merupakan pemain baru di percetakan buku secara online, di mana mereka membuat sistem yaitu 0 rupiah. Artinya apa?
seorang penulis itu bisa mengirimkan naskah mereka yang sudah jadi, atau mungkin naskah Dumi juga bisa, yaitu naskah setengah jadi belum di layout, nanti akan di layout sama mereka, itu tanpa harus mengirimkan biaya apapun, alias gratis ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya naskah dan ingin dibuat buku, maka Bapak Ibu cukup bikin akun Guepedia, kemudian ini ya, tidak dipungut biaya sebesar pun, langsung terpublish. Nah, cuman ada cumannya. Selain ada kelebihan juga ada kekurangannya. Kelebihannya jelas, kita nggak bayar apa-apa, mereka yang mengurus mereka, bahkan bukunya itu dipasarkan di toko-toko online seperti Bukalapak, Tokopedia, terus Guepedia.com dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga mendapatkan keuntungan dari penjualan secara online, Bapak Ibu. Misalkan buku itu laku satu gitu ya, nanti sekitar 40% atau bukan 40%, 10% ya, itu mendapatkan royalti ke kita seperti itu. Itu keuntungan-keuntungan. Nah, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah kita tidak bisa memiliki file asli buku yang diterbitkan. Jadi file itu milik mereka. Terus kemudian kekurangan lain adalah harga buku yang dijual di toko-toko online itu agak mahal. Walaupun bukunya tipis ya, sekitar nggak sampai 1 halaman, itu biasanya harganya sampai 80, 90 seperti itu. Nah, inilah yang kadang-kadang bikin teman-teman sehingga hal ini sangat memudahkan para penulis untuk bisa menerbitkan buku secara langsung ya. Nah, jadi ada kelebihan dan kelemahannya Bapak Ibu. Kita kelebihannya nggak bayar, kemudian buku kita sudah terjual secara online ya, dapat keuntungan dibagi rata gitu ya. Terus kemudian kelemahannya ya banyak, karena kita nggak bisa ngakses buku kita, nggak tahu berapa penjualan totalnya, hanya masuk saja keuntungan-keuntungan seperti itu. Terus kita juga harga bukunya mahal. Nah, itu aja Bapak Ibu. Semoga informasi dari saya tentang cara menerbitkan buku ini bisa ya digunakan oleh Bapak Ibu nanti seandainya mau menerbitkan buku sendiri ya. Nah, untuk diklat kali ini, di diklat 48 ini, Bapak Ibu nanti itu bikin buku antologi ya. Jadi biar nanti nggak terlalu banyak naskah yang harus dikumpulkan sama Bapak Ibu untuk menerbitkan buku sendiri, maka kita akan bikin namanya buku kroyoan atau antologi ya, seperti itu. Nanti karya-karya terbaik dari Bapak Ibu nanti akan kami terbitkan melalui Guepedia yang gratis ya. Jadi Bapak Ibu nanti biar punya validitas atau validasi, nanti kami akan memesankan sertifikat dari Guepedia, terus kemudian juga memesankan sertifikat dari IGI, Ikatan Guru Indonesia, plus nanti Bapak Ibu akan kami buatkan suket atau surat keterangan ya. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan program penulisan buku antologi Sami Sanov, nanti silakan ikut, yang informasinya ada di modul ya. Nanti silakan dibaca Bapak Ibu pada bagian akhir. Baik, itu Bapak Ibu pesan atau tutorial terakhir dari kami bagaimana cara untuk menerbitkan buku secara mandiri dengan biaya budget yang mungkin minim bisa menghasilkan karya yang maksimal ya. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia nggak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Itu adalah tulisan Pramudia Anantatur. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terus berkarya dan berinovasi melalui budaya literasi. Selamat berkarya dan selamat berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Aris Eka Prasetya Official.